Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La haula wala quwata illa billah. Masyaallah. Kullu nikmatin minallah. Masyaallah. Allah khairi kullihi biyadillahi. Masyaallah. Ayasrifu su' illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadirin kiram, khusus kepada Sahibul Bait yang telah menyediakan prasarananya, waktunya, tempatnya. Mudah-mudahan segala amal ibadahnya sebelum berkeluarga senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya mulia dunia mulia akhirat, amin ya rabbal alamin. Juga kepada hadirin tentunya yang ikhlas ridho hadir di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan kita senantiasa disehatkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, senantiasa diberkati, dirahmati, ditambah umur yang panjang, iman yang kokoh, keyakinan yang kokoh, sehingga kita menjadi orang yang dipilih oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Tentunya sholawat salam sanjungannya kepada kearibaannya junjungan akbar baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya beserta pengikutnya. Kalau kita mengingat pesan yang guru dulu, nanti mulai tahun 1917 sampai ke sana, jadi jin planet lain akan tentunya memasuki ke alam dunia. Maka gejolak manusia, nafsu manusia tinggi. Jadi kalau jin biasa Pak, tentunya masih terkendali. Jin yang tingkat tinggi dari planet lain bisa mengendalikan manusia, kadang-kadang bunuh, kadang-kadang tanpa sadar. Sudah banyak sekali kejadian-kejadian. Anak buahnya sendiri. Itu sesungguhnya kata guru kita, fundamentasinya hanya berzikir. Jadi berbahagialah orang-orang yang masih di hatinya berzikir. Kita tidak akan mampu tanpa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di power itu power yang besar. Maka tanpa iman yang kokoh di akhir zaman ini, banyak ujian, tantangan, rintangan, manusia bisa cepat rubah. Yang tadinya baik-baik kadang-kadang rubah. Maka banyak kesurupan. Sesaat baru menyesali, ngapain saya tadi kok melaksanakan, selesainya baru menyesal. Saking power nafsu manusia meningkat. Maka hanya bagaimana kita bersama antisipasinya untuk zaman-zaman yang seperti ini. Banyak penyakit kemarin, banyak penyakit. Juga tentunya sekarang ini gunjang-ganjingnya keyakinan manusia. Power ibadah semakin lemah, power nafsu semakin tinggi. Dengan pengajian kita semata-mata mari kita introspeksi apa yang harus kita lakukan menghadapi zaman yang semakin akhir. Tak lain tak bukan, bagaimanakah kita mampu memakomkan keyakinan tauhid kita kepada Allah. Kegundilan marang sang kuasa
pasrah semerah kepada Allah dengan utuh. Betul-betul kita bersemangat perjuangan yang tinggi, keimanan yang tinggi, sesuai dengan doa kita, Allahumma inni as'aluka imanan kamilan wa yakinan shadiqan wa qalban khashi'an. Itu modal perjalanan kita menuju Allah, menghadapi zaman tentunya seperti sekarang ini. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, hamba mohon kepadamu iman yang sempurna, iman kamilun, kamil itu sempurna. Iman kita tidak mungkin akan sempurna tanpa beriktikad untuk menyempurnakan. Harus ada keinginan akan kusempurnakan. Seperti agama memang sudah oleh Allah disempurnakan, tapi kita yang belum sempurna yang ada dalam diri kita. Yang belum sempurna yang ada dalam rasa kita. Kita beriktikad untuk menyempurnakan bagaimana iman ini melekat, keyakinan ini meningkat, ibadah ini kokoh. Wa yakinan shadiqan, keyakinan kita harus kokoh. Kokoh, tidak terombang-ambingkan oleh kehidupan, tetap Allah tujuan hidupku, hanya Allah perjalananku, hanya Engkau yang aku cari. Kupasrahkan jiwa raga ini dari pagi sampai sore untukmu ya Allah hidup. Denganmu ya Allah aku nafas. Dengan asmamu ya Allah aku tuntun batinku. Hanya dengan kekuatanmu ya Allah aku bisa beribadah. Hanya dengan kekuatanmu ya Allah aku bisa berzikir. Maka aku libatkan hanya Engkau yang ada di hati. Wa yakinan shadiqan, keyakinan yang mampu membawa kokohnya keimanan dalam batin kita. Bagaimana iman ini kuat? Sebab kalau iman ini enggak kuat, sokone enggak kuat, fundamentasinya dasarnya juga enggak kuat, maka bangunan itu akan runtuh, gampang guncang. Maka kita tumbuhkan dalam batin kita wa yakinan shadiqan, keyakinan yang kokoh, hanya Allah, untuk Allah, dengan Allah, sehingga kita kokoh untuk bertauhid kepada Allah, kokoh dalam ibadahnya, kokoh dalam thalabil ilminya, hingga kepentingan yang lain kita kecilkan, kepentingan Allahu Akbar kita akbarkan. Untuk Allah kita semangat, untuk Allah gagah. Jadi dikatakan Allahu Akbar. Dengan takbir maka bangsa negara kita merdeka, karena dengan Allahu Akbar kuatnya ibadah, kuatnya iman, kuatnya keyakinannya kepada Allah. Wa qalban khashi'an, dengan doa kita hati yang khusyuk. Modalnya keyakinan yang kokoh, hatinya khusyuk. Khusyuk itu semata-mata tidak ada yang dilihat karuniamu ya Allah. Tidak ada yang disaksikan hanya melulu hanya kepada Allah. Khashi'an, hati yang khusyuk. Khusyuk itu konsentrasi. Konsentrasi bagaimana ibadah ini, iman ini tetap istiqomah. Khusyuk itu memandang sesuatu yang pandangan yang lain hilang, yang ada pandangan kita hanya Allah. Maka ka'anaka yaro ka'anaka taro, ketika engkau beribadah seakan-akan Allah menyaksikan engkau dan engkau disaksikan oleh Allah. Seakan-akan Allah menyaksikan di depan kita, atau merasa disaksikan, merasa diawasi. Sehingga qalbun khashi'an, hati yang di dalamnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk hanya di dalamnya la ilaha illallah.
walisanan dzakiran. Setelah kita tentunya mohon kepada Allah hati yang istiqomah, hati yang khusyuk, hati yang tawadhu, walisanan dzakiran, lisan yang berucap kebaikan. Dzikir itu sesungguhnya ucapan. Jadi dikatakan lisan yang berzikir, kalau tentunya sebetulnya lisan berzikir itu tasbih diucapkan dengan lisan Allah, Allahu Akbar, subhanallah. Tapi zaman sekarang tentunya untuk lisan kita tutup mulut, hidupkan hati, yang namanya dzikir sir. Untuk lisan dzikir itu lisan yang bagaimana? Lisan yang berucap dengan ucapan yang baik, mengajak orang ibadah, mengajak orang berbuat baik, mengingatkan orang untuk sesuatu yang baik. Itu yang namanya lisan berzikir. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang kurang manfaat, kita mengucap dengan ucapan kata-kata hikmah. Maka yang di dalamnya adalah kalimat-kalimat hikmah. Apa sih kata-kata hikmah itu? Kata-kata yang tidak menyakitkan orang lain, kata-kata yang membawa orang lain itu bahagia, membawa orang lain dengan kalimat kata-kata kita tambah iman, untuk menegur diri kita, menegur orang lain dengan ucapan yang hikmah, ucapan yang mulia, lembut tetapi menyentuh hati. Ucapannya menyentuh hati, mengingatkan akan kesadaran diri kita untuk beriman kepada Allah. Selalu watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling nasihat menasihati dalam kebenaran, nasihat menasihati dengan kalimat kata-kata hikmah. Lembut tapi bisa merombak hati manusia yang tadinya batu menjadi emas, yang tadinya hatinya membatu jengkel, dengan kata-kata hikmah menjadi hati yang mulia, hati yang sadar, hati yang terbuka pintu makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qalban khasian wa lisanan dzakiran wa rizqan wasi'an, rezeki yang luas. Orang menganggap rezeki itu hanya materi, uang, atau mobil, atau pangkat. Padahal yang dimaksud rezeki yang luas itu rezeki yang bisa membawa keselamatan dohir, keselamatan dunia, keselamatan akhirat. Rezeki yang berkah. Ada rezeki belum tentu bisa berkah, tapi rezeki yang membawa berkah, sehingga apa yang kita dapatkan itu bermanfaat, membawa keberkahan. Berkah itu digambarkan itu tentunya berkah itu digunakan untuk orang banyak, tapi bermanfaat untuk orang banyak. Dan kedua, dilandasi dengan ibadah. Rezeki yang berkah itu rezeki yang untuk manfaat orang banyak dan diniati, dan rezeki itu rezeki untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya rezeki yang berkah, ketika kita ada rezeki, ada santunan anak yatim, sehingga dirasakan oleh anak-anak yang kekurangan itu rasanya walaupun hanya 100.000 gampangnya, walaupun hanya 50.000, 10.000, tapi anak itu senang, membawa doa kepada yang memberi. Walaupun sang anak itu enggak mendoakan secara ya Allah, enggak begitu, tapi hati anak itu senang, itulah yang namanya doa. Maka memberikan kepada yatim piatu, harus ada rezeki kita itu
Maka sebetulnya kalau yang bagus itu kita ngumpulin berapa yang untuk yatim piatu, untuk manggil yatim piatu. Kemarin alhamdulillah 17 kita sudah istiqomah daerah sekitar situ, dan saya manggil anak yatim piatu ada 40 orang. Untuk apa? Latihan, melatih. Bulan puasa panggil anak yatim piatu, kumpulin. Alhamdulillah udah berjalan ya. Untuk apa? Supaya hidup kita itu rasa kita ini yang dikatakan doa kita, walisanan dakiran warizqan wasi'an wa halalan thayyibah. Rezeki yang luas, rezeki yang berkah, halal, dan membawa kebaikan, membawa manfaat. Jadi bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk keluarga kita, maka akan membawa keselamatan. Kita membiasakan dalam ibadah kepada Allah ini sehingga ada wujud daripada zikir, wujud daripada ibadah, membawa berkah kehidupan kita, membawa ketenangan. Maka untuk menggapai ketenangan itu, sehingga bagaimana kita menemukan zikir yang makrifat zikir. Makrifat zikir. Apa makrifat zikir itu? Mengetahui apa yang harus dilakukan, mengetahui apa yang harus dipersiapkan untuk imannya, untuk ibadah, untuk hari akhir. Mengetahui tujuan kita ini harus begini, untuk menggapai akhirat itu harus begini. Itu namanya warizqan wasi'an wa halalan thayyibah. Doa kita juga wa taubatan nasuha. Maka diantaranya ada taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya. Maka kita minimal seminggu sekali ada sholat taubat. Kalau di Atatir tiap malam Rebu kita ngadakan sholat taubat. Bersama-sama kita mohon ampun kepada Allah. Bisa masing-masing di rumah diawali kalau malam seminggu sekali lah pertama. Diawali dengan sholat taubat 4 rakaat. Taubatan nasuha, taubat sebelum mati. Maka sebelum kita ajilu bit sholatan qoblal maut, ajilu bit taubatan qoblal maut. Segera engkau lari, cepet-cepet lari sira kabeh taubat sebelum ajal tiba. Sholat sebelum waktunya habis. Wa taubatan nasuha, wa taubatan qoblal maut, wa rahatan 'indal maut. Ini sesungguhnya juga doa kita, warahatan indal maut, kebahagiaan setelah manusia itu mati yang diharapkan. Bukan mati itu di sana kita tentunya menunggu siksa, tapi mati itu pindah alam menuju kebahagiaan. Amal yang sudah kita lakukan akan kita dapatkan. Kita nikmati deposito kita yang sudah kita tumpuk-tumpuk amal soleh. Begitu mati kita akan mendapatkan kebahagiaan di sana. Itu tujuan. Kita ngaji ini untuk apa? Mempersiapkan kebahagiaan akhir. Setelah kita umur dipanggil oleh Allah, di sanalah kita harus bahagia. Kalau kita punya deposito amal-amal yang baik. Tetapi kalau kita belum punya deposito amal yang baik, begitu kita mati kita mengerana. Mengapa aku dulu tidak tergolong orang yang sholat? Mengapa aku dulu tidak mau zikir? Mengapa dulu aku santai-santai? Mengapa aku dulu tidak memakamkan imanku kepada Tuhanku? Aku tidak bersyukur kepada Allah. Namanya penyesalan. Maka kalau dalam pepatah, sedia payung sebelum hujan. Sedia payung sebelum hujan. Persiapkan bahwa kita yakin kita itu akan mati,
persiapkan kita tentunya akan menghadapi zaman yang tentunya lain alam, dari alam arwah, alam barzah. Nanti di situ ada, kita berada di alam dunia, kan ada alam tunggu, alam kubur. Setelah alam kubur kita akan menuju alam akhirat, alam penungguan, juga alam pengadilan yang namanya alam mahsyar. Kita bisa membayangkan ketika manusia sudah masuk adalah alam kubur, teruslah kita masuk ke alam mahsyar. Alam mahsyar kita tentunya adalah alam proses amal kita sekian miliar tahun, enggak bisa menghitung. Baru sampai kita setelah pengadilan ditetapkan kamu di sini, kamu di sini. Setelah amalnya diproses, ternyata tempatmu di sini. Baru kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dimasukkan ke surga, ada yang langsung digodok dalam neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang inilah kesempatan kita untuk membenahi diri kita, apalagi dalam bulan Muharram ini. Perbaikilah diri kita sehingga Allah mengangkat derajat kita. Dapat kemuliaan di dunia, dapat kemuliaan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah tentunya, mari kita mendekatkan diri kepada Allah, bermohon ampun, berlindung, bernaung. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi, dinaungi, dijauhkan dari balak malapetaka, dibimbing oleh Allah hati kita siang dan malam dalam bimbingan Allah. Kita perhatikan hati kita, sehingga hati kita pastikan ada zikir enggak hati kita. Kita memastikan dalam diri kita yang namanya renung, ada asma Allah enggak dalam hati kita. Renungan itu sehabis sholat kita namanya berserah diri, bertawajuh. Liridho ilal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ilahi antal maqsud wa ridaqal madlub. A'tini mahabbataka bi qurbik wa bi nafsik wa bi ma'rifatik ya Allah, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallah ya Ghafur, subhanallah ya Syakur, subhanallah ya Ghafur, subhanallah ya Syakur, subhanallah ya Ghafur, Allah ya Syakur, subhanallah ya Ghafur, subhanallah 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 ya Syakur, subhanallah
Ya Ghafur subhanallah, Ya Syakur subhanallah, Ya Ghafur subhanallah, Ya Syakur. Allah Allah anta Rabbi, Allah Allah anta Rabbi, Allah anta Rabbi, Allah 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 Allah Allah anta Rabbi, Allah Allah anta Rabbi, Allah Allah Rabbi, Allah Allah anta Rabbi, Allah anta Rabbi, Allah Allah Rabbi, Allah Allah anta Rabbi, Allah Allah anta Rabbi, Allah Allah Bi, Allah Allah anta Rabbi, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Mubin, Ya Allah, 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 Fattah, Ya Razzaq, Ya Mubin, Ya Allah, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Mubin, Ya Allah, Ya Fattah,
ya Razak, ya Mubin, ya Allah, ya Fatah, 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 ya Razak, ya Mubin, ya Allah, ya Muhaimin, ya Salam, ya Wakil, 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 ya Allah. Allahumma ansurna fadirid walali wa mitana bi asraril ladhi auda'da ladhi. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa nenek kakek kami, bimbing kami menuju Engkau ya Allah. Selamatkan kami, anak kami, keluarga kami ya Allah. Jadikan anak-anak yang soleh-solehah ya Allah. Jauhkan dari malapetaka dan bencana. Ya Allah, kuatkan iman kami di akhir zaman ini. Kuatkan keyakinan kami bersamamu ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah pesan pandangan doa, kurang lebihnya mohon maaf dari segala kegelapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.